Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pembahasan proyeksi vektor ya. Proyeksi vektor itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu proyeksi skalar ortogonal. Yang kedua nanti ada proyeksi vektor ortogonal. Bedanya apa? Gini ya, sebelum ke pembedanya, proyeksi, kalian tahu nggak artinya proyeksi itu apa? Secara umum, secara garis besar, proyeksi itu artinya bayangan ya. Proyeksi itu bayangan. Ortogonal itu artinya tegak lurus. Nah, nanti pembedanya hanya ada di skalar sama vektor. Kalau skalar berarti yang dimaksud adalah panjangnya. Nah, kalau secara definisi utuh berarti proyeksi skalar ortogonal itu merupakan panjang suatu bayangan vektor yang tegak lurus dengan vektor yang lainnya. Nah, misalnya kayak gimana nih? Misal nih, saya punya vektor A di sini dan vektor B di sini. Ini adalah vektor B. Dengan di sini titik pangkal O, ini B, di sini A. Dua vektor ini mengapit sebuah sudut, yaitu sudut alfa. Nah, yang dimaksud dengan bayangan yang tegak lurus itu dari ujungnya vektor B ini ya. Misal B-nya kita proyeksikan terhadap A. Proyeksi vektor B pada A itu berarti ujungnya B ini sampean tarik garis yang tegak lurus dengan vektor A. Nah, bayangannya ujung B ini misal kita namai dengan B aksen. Lah yang dimaksud proyeksi skalarnya tuh yang mana? Proyeksi skalarnya itu berarti panjangnya O ke B aksen. Bisa dipahami? Jadi panjangnya OB aksen itu merupakan panjang bayangannya vektor B yang diproyeksikan tegak lurus pada vektor A. Jadi panjangnya OB aksen itu adalah proyeksi skalar ortogonal dari vektor B pada vektor A. Nah, kalau nggak ada panjangnya, nah itu nantilah yang kita sebut dengan proyeksi vektor ortogonal. Jadi OB, nggak ada panjangnya ya. Nah, OB aksen itu adalah proyeksi vektornya, proyeksi vektor ortogonal dari vektor B pada vektor A. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita lanjut ke cara menentukan rumusnya. Sampean perhatikan segitiga O, B, B aksen. Kita kan mau mencari rumusnya OB aksen ya, atau mencari rumusnya proyeksi skalar dari vektor B pada vektor A. Berarti kan kita harus melibatkan OB aksen, iya kan? Nah, sedangkan yang diketahui panjangnya siapa? Panjangnya dari sisi OB. Dan di sini kita punya sudut alfa. OB aksen ini kan merupakan sisi sampingnya sudut alfa. Sedangkan OB merupakan sisi miringnya dari sudut alfa. Sampean ingat lagi trigonometri yang melibatkan sisi samping dan sisi miring. Kira-kira apa? Sin, cos atau tan? Iya, betul. Kosinus. Berarti cos alfa akan kita dapatkan dari panjangnya OB aksen dibagi dengan panjangnya OB. Sisi samping dibagi dengan sisi miring. Bisa dipahami? Nah, karena kita mau mencari rumusnya proyeksi skalar, berarti kan OB aksennya harus kita jadikan sama dengan. Jadi OB aksen akan sama dengan, nah tinggal kali silang kan? Berarti panjangnya OB dikali cos alfa. Bisa dipahami sampai sini? Nah, panjangnya OB aksen berarti akan sama dengan panjangnya vektor B. Cos alfa, diingat kembali, cara mencari cos alfa itu kan berarti sama dengan perkalian dua sudutnya, perkalian dua vektor atau A dot B dibagi dengan perkalian panjang vektornya. Panjang A dikali panjang B.
Masih ingat rumus ini ya? Ini ada di sub sebelumnya. Nah, setelah seperti ini, perhatikan, ini kan ada panjang B, di sini juga ada panjang B. Berarti kan boleh nih dicoret kayak gini. Nah, bisa dipahami? Nah, berarti kita sudah ketemu nih rumusnya panjang proyeksi skalar ortogonal, yaitu A dot B dibagi dengan panjangnya vektor A. Proyeksi skalar ortogonal, atau bisa disebut panjang dari proyeksi vektor. Jadi nama lainnya proyeksi skalar ortogonal itu adalah panjang dari proyeksi vektor. Nah, ini tadi kan proyeksi skalarnya vektor B pada A. Lah gimana kalau A-nya yang diproyeksikan pada B? Tinggal diperhatikan pembaginya ini. Jadi pembagi yang di bawah ini itu merupakan arah proyeksinya. Kalau diproyeksikan pada A, berarti pembaginya panjang A. Kalau diproyeksikan pada B, berarti panjangnya ini bukan panjang A tapi panjang B. Atau bisa kita tulis di sini. Proyeksi skalar ortogonal vektor A pada B akan sama dengan, itu berarti nanti OA aksen ya, bukan OB aksen. OA aksen akan sama dengan A dot B dibagi dengan panjangnya B. Jadi kita sudah punya dua rumus. Ini A pada B, yang ini B pada A. Bisa dipahami ya? Nah, untuk lebih memahami penjelasan yang sebelumnya, kita langsung ke contoh soal aja. Diketahui vektor A-nya 42, vektor B-nya min 2, 2. Disuruh menentukan proyeksi skalar ortogonal dari vektor A pada B dan B pada A. Kita selesaikan yang A dulu. Vektor A pada B, bisa nggak kira-kira tanpa ngintip rumusnya? Bisa. Tinggal dua vektornya tuh dikalikan. Berarti saya tingkat ya. PSO A pada B sama dengan, kalikan dua vektornya yang kamu punya, berarti A dot B bagi dengan arahnya kan ke B tuh, pada B, dibagi dengan panjangnya vektor B. Bisa dipahami? Nah, ini berarti akan sama dengan A dot B, masih ingat ya, 4 dikali min 2 minus 8. 2 dikali dengan 2 berarti 4 plus 4 dibagi dengan panjangnya vektor B, berarti akar dari min 2 kuadrat berapa? 4. 2 kuadrat 4 juga, berarti ditambah 4 ya kan, sama dengan min 8 tambah 4 minus 4 dibagi dengan akar berapa nih? Akar 8 ya kan, akar 8 itu kan berarti 2 akar 2. Nah, tinggal ditulis di sini 2 akar 2. Sederhanakan bisa? Bisa. Kita masih punya 2. Nah, kita rasionalkan. Ini kan akarnya akar 2 ya. Penyebutnya akar 2, berarti kalikan dengan akar 2. Nah, di sini nanti kan akar 2 kali akar 2 hasilnya 2 tuh. Berarti kan bisa kita buat untuk menghilangkan ini. Nah, iya kan? Berarti hasilnya adalah min akar 2. Bisa dipahami? Kita sekarang lanjut ke yang B. Proyeksi skalar ortogonal vektor B pada A. Seperti tadi ya langkahnya ya. Kalikan dua vektornya. Berarti B dot A atau A dot B sama aja. Dibagi dengan, pada siapa ini? Pada A. Berarti pembaginya juga panjangnya vektor A. A dot B. Berarti kan sama kayak ini tadi nih. Min 8 ditambah 4. Dibagi dengan panjangnya A. Panjangnya A kan berarti ini nih. Yang ini kan. Berarti akar 4 kuadrat 16. 2 kuadrat 4. Berarti ini berapa nih? Minus 4 per akar
20, ya kan? Berarti min 4 per akar 20 itu kan 4 kali 5 ya, berarti 2 akar 5. Yes or no? Yes. Nah, ini berarti di sini sisa 2 kalikan dengan akar 5. Di sini juga akar 5. Akar 5 kali akar 5 berarti kan 5. Berarti min 2 per 5 akar 5. Ada semut. Bisa dipahami ya? Gampang banget kok ini.